Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Komposisi masyarakat Madinah itu setelah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mayoritas penduduknya adalah muslim. Kemudian disusul yang kedua adalah orang-orang Yahudi, dan yang ketiga adalah sisa-sisa orang musyrik yang belum siap masuk Islam. Karena itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ini menjadi penduduk mayoritas, sehingga secara otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pemimpin utama di kota Madinah. Dan untuk menciptakan suasana kehidupan yang baik, yang rukun, kemudian bisa mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan yang muncul di kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat 3 strategi utama sebagai pondasi masyarakat Islam di Madinah. Yang pertama adalah pembangunan masjid, yaitu Masjid Nabawi, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dia sebagai basis pusat pembinaan sekaligus tempat talaqi wahyu dan ajaran-ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Yang kedua adalah mempersaudarakan antara kaum muslimin dari muhajirin dengan ansor. Dan yang ketiga, nanti dibuat semacam perjanjian atau kesepakatan bersama antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi secara umum dan seluruh penduduk Madinah secara khusus, yaitu berkaitan dengan yang kita sebut dengan piagam Madinah. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, yang akan jadi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Jamaah rahimakumullah, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor ini merupakan strategi yang amat sangat memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat Islam di kota Madinah. Karena kita tahu orang-orang Arab itu mereka hidupnya bersuku-suku dan fanatisme kesukuannya amat sangat kuat. Dan mereka belum lama lepas dari itu semua dengan munculnya ajaran agama Islam. Sehingga kini mereka tidak hanya sekedar diikat oleh hubungan kesukuan, tetapi mereka juga diikat dengan akidah Islam. Nah, untuk memperkuat persaudaraan Islam ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Pertama, orang-orang Ansor itu adalah orang-orang penduduk asli kota Madinah yang suku terbesarnya adalah suku Aus dengan Khazraj, dan mereka sudah sering kita ulang dulu terlibat perang saudara yang sangat panjang, dan mereka ini baru saja bersatu setelah masuk Islam. Berarti kira-kira ya baru sekitar 1 tahun, belum lama. Kemudian datanglah kepada mereka orang-orang yang terusir dari kampung halamannya, yaitu kota Mekah,
yang disebut dengan kaum Muhajirin, yang mereka ini semuanya adalah dari suku Quraisy, meskipun nanti kabilahnya berbeda-beda. Nah, adanya perbedaan-perbedaan ini antara Aus dan Khazraj ditambah dari Quraisy, ini kalau tidak kemudian dileburkan dalam satu kesatuan persaudaraan, maka ini akan rentan menjadi benih-benih perpecahan. Karenanya Rasulullah SAW kemudian mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor untuk mengatasi atau mengantisipasi supaya benih-benih perpecahan dan kesukuan ini tidak lagi muncul. Kemudian sekaligus juga untuk mengatasi persoalan ekonomi. Karena orang-orang Muhajirin yang baru pindah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, sedangkan mereka membutuhkan semua kebutuhan itu, sandang, pangan, papan. Ya. Maka dengan mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar ini, secara langsung, secara otomatis, maka persoalan ekonomi kaum Muhajirin ini ya, setidaknya sedikit teringankan. Nah lah, disinilah kemudian jamaah rahimakumullah kita melihat bagaimana kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum Muhajirin dan Ansar untuk bersaudara dua orang. Sebagaimana disebutkan ketika mereka berkumpul di rumah Anas bin Malik. Menurut sebagian riwayat mereka berkumpul di masjid, jumlahnya sekitar 90 sampai dengan 100 orang. Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka untuk komitmen di atas kebenaran, saling menanggung dan saling mewarisi satu sama lain. Jadi saling menanggung ya. Jadi kalau ada saudaranya yang butuh bantuan, maka saudaranya harus menanggung kebutuhannya. Kemudian berpegang teguh komitmen dengan kebenaran, mereka bersaudara di atas Islam, bukan atas kepentingan yang lain. Dan yang ketiga, supaya mereka bisa saling mewarisi. Jadi nanti meskipun mereka ini tidak memiliki hubungan darah, tidak memiliki hubungan kekerabatan, tapi siapa yang meninggal lebih dulu, maka yang masih hidup akan mewarisi saudaranya. Ya. Ini terus berjalan sampai waktu yang cukup panjang, sehingga Allah menurunkan surah An-Nisa ayat 33 dan Al-Anfal ayat 75. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi setiap orang kami telah jadikan wali-wali atau para pewaris dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat. Dalam Al-Anfal 75 Allah berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, sebagian mereka lebih berhak mewarisi kepada sebagian yang lain. Ya, jadi setelah turunnya ayat ini, Allah mencabut hukum waris mewarisi antara Muhajirin dengan Ansar karena mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan. Tapi sebelum itu mereka ini saling mewarisi, menandakan persaudaraan mereka itu bahkan lebih kuat dari sekedar persaudaraan yang diikat dengan kekeluargaan dan ikatan darah. Ya. Oleh karena itu kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, ta'akhau fillahi akhwaini. Bersaudaralah kalian karena Allah dua orang. Maka Rasul mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Sa'ad bin Mu'adz, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Muhajirin Ansar. Kemudian ada Sa'id bin Zaid dengan Ubay bin Ka'ab, Mus'ab bin Umair dengan Abu Ayyub al-Ansari, Abu Dzar al-Ghifari dengan Munzir bin Amr, Salman al-Farisi dengan Abu Darda, dan seterusnya. 90 sampai 100 orang tadi dipersaudarakan dua orang. Memang tidak seluruhnya, tetapi setidaknya 100 orang ini mewakili ya, daripada seluruh masyarakat Islam ini untuk menjadi contoh bagaimana Islam menerapkan hubungan persaudaraan di antara mereka. Sehingga kemudian kita melihat jamaah rahimakumullah, ukhuwah ini
merupakan satu pondasi kekuatan Islam yang sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaudaraan itu sebagai bukti dari kebenaran iman. Persaudaraan merupakan bukti dari kebenaran iman. Artinya kalau orang itu benar-benar beriman, dia mesti akan menunjukkan sikap persaudaraan dengan sesama muslim. Dalilnya adalah surah Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya yang disebut orang-orang beriman adalah yang bersaudara. Adanya kalimat innama itu disebut dengan adatul hasr, huruf yang membatasi. Artinya yang disebut orang-orang beriman hanya mereka yang bersaudara. Maksudnya dengan iman yang benar. Sehingga kalau ada seorang mukmin tidak menunjukkan sikap persaudaraan kepada sesama muslim yang lain, lebih dominan sikap irinya, dengkinya, cueknya, menandakan imannya ada persoalan, Pak. Karena kalimatnya innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Karenanya Rasulullah SAW nanti ketika atau pasca perang Badar terjadi perselisihan antar para sahabat Rasulullah SAW. Mereka berebut menjadi orang yang paling merasa berhak untuk mendapatkan ghanimah atau rampasan perang paling banyak. Allah turunkan surah Al-Anfal yang ayat pertamanya secara langsung memberikan kritikan keras. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang rampasan perang, maka jawablah kepada mereka, rampasan perang itu menjadi hak Allah dan Rasulnya untuk membagi, bukan hak mereka. Maka hendaknya mereka merasa takut kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan hati di antara mereka. Ini ada perintah perbaiki hubungan hati di antara mereka, menandakan berarti persaudaraannya sedang ada masalah. Yang menyebabkan masalah adalah keinginan mendapatkan ghanimah, rampasan perang. Urusan dunia itu rentan membuat persaudaraan menjadi retak. Maka Allah perintah pertama adalah takutlah kepada Allah, perbaiki hubungan di antara kalian, wa ati'ullah, taatilah Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Nah ini tegas sekali. Jika beriman, maka kalau lagi slack, ya kira-kira begitu, kalau lagi slack, jangan lama-lama Pak. Segera perbaiki hubungan dengan saudaranya. Islah, segera berdamai. Itulah sikap orang beriman. Karena memang tidak bisa dipungkiri, yang namanya manusia kumpul dengan manusia, meskipun sama-sama muslim, memungkinkan terjadi gesekan. Betul Pak? Gitu kan? Kalau kita bermasyarakat, meskipun sama-sama orang Islam, tetap saja namanya manusia suka timbul salah paham, suka timbul prasangka. Tetapi sikap seorang muslim adalah segera melakukan islah dan berdamai. Ya. Dan itu menjadi bukti bahwa iman kita itu berkualitas. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan salah satu tanda seseorang merasakan manisnya iman adalah an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah ini dibuktikan ketika Rasul mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, itu mereka saling berbagi Pak, berbagi rumah, berbagi penghasilan, berbagi pekerjaan. Ya. Sampai sahabat Rasulullah SAW Abdurrahman bin Auf dari kalangan muhajirin
dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' dari kalangan Ansar. Sa'ad bin Rabi' bilang kepada Abdurrahman, "Wahai saudaraku, aku ini orang yang paling kaya di kota Madinah. Saya ini salah satu konglomerat di kota Madinah ini. Nanti asetku akan aku bagi separuh untukmu, separuh untuk aku." Oh, langsung dapat 50%, nggak kerja, Pak. Ya. Dan aku punya 2 orang istri. Oh, sampai begitu. Silahkan kamu lihat yang mana yang membuat engkau tertarik, yang mana yang kamu sukai, nanti aku ceraikan dia. Setelah selesai masa iddahnya, silahkan kamu nikahi. Loh, ini luar biasa, Pak. Ya kan? Ini nyari saudara model begini di mana, Pak? Kalau ada, saya mau nyari. Ya. Sampai begitu. Kira-kira kalau bapak yang jadi Abdurrahman, jawabannya apa? Mau ya, Pak? Nggak pakai nolak gitu. Ya. Tapi Abdurrahman ini karena dia orang soleh, kemudian dia orang yang punya sikap iffah. Iffah itu menjaga kehormatan diri. Walaupun dia butuh, tapi nggak mentang-mentang ditawari langsung ayo gitu, nggak aji mumpung, kalau kata orang kita, mumpung ditawari, nggak begitu. Ya. Maka dia mengatakan begini, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Cukup bagiku, tolong tunjukkan pasar ada di mana. Jadi dia menolak dengan kalimat yang halus, dengan mendoakan saudaranya, ya, mendoakan keberkahan bagi harta dan keluarganya, dan dia lebih memilih tolong tunjukkan saya pasar di mana. Biarkan saya bekerja sendiri dengan hasil keringat saya sendiri, sehingga saya bisa makan dengan hasil tangan saya sendiri, dan begitu seterusnya. Maka ditunjukkanlah pasar, ya, yang memang di zaman itu pasar-pasar di kota Madinah rata-rata dikuasai, dimonopoli orang-orang Yahudi, Pak. Jadi orang Yahudi zaman dulu itu pinter ekonomi, pinter bisnis, gitu. Nah, Abdurrahman ini kemudian berdagang dari nggak punya modal, gitu, modal dengkul kalau kata kita, ya, asal mau pergi pagi pulang sore, mau keluar rumah ada hasilnya. Sehingga tidak lama, sekitar sebulan atau 2 bulan kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, pakaian kelihatan baru, ya, wajahnya kelihatan sumringah, kayaknya rambut-rambutnya bekas keramas gitu. Ditanya, kok kamu aromanya beda, kata Rasul. Aroma wangi-wanginya ini wangi-wangi pengantin gitu. Kata Rasul, iya ya Rasulullah, saya baru saja belum lama ini menikah. Oh, berarti habis keramas tadi karena habis nikah, Pak. Gitu kan? Oh gitu. Iya, ya Rasulullah, saya menikah dengan mahar ya beberapa keping emas. Oh, udah berarti udah. Karena memang Abdurrahman ini, Pak, sebelum pindah, ketika di Mekah, beliau ini juga saudagar gitu. Dia berdagang. Orang kaya dulunya di kota Mekah. Cuman karena hijrah, semua asetnya ditinggal di Mekah. Itulah bentuk kepatuhan dia kepada Allah dan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu aulim walau bisyatin, kalau begitu ya selenggarakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Nah, itu hadisnya yang mensunnahkan adanya walimatul arus, minimal motong seekor kambing. Kalau tidak ada kambing ya ayam, nggak ada ayam telurnya ayam, Pak, gitu ya. Nah, jadi seperti itu jamaah rahimakumullah, gambaran persaudaraan membuat mereka itu benar-benar berbaginya tuh nggak nanggung-nanggung. Ya. Kemudian masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bahkan disebutkan bahwa sahabat-sahabat Ansar, artinya mereka ini orang-orang Madinah yang penghasilannya secara umum selain dari perdagangan adalah pertanian, perkebunan, yaitu kebun-kebun kurma, anggur, gandum, dan lain sebagainya. Karena Madinah ini memang tanahnya lumayan subur. Kalau Mekah kan tandus, sehingga mereka menggantungkan penghasilan hidupnya dari perdagangan dan peternakan. Peternakan pun nggak terlalu ini. Tapi kalau Madinah ini tanahnya subur. Makanya adanya pasar kurma di mana, Pak? Madinah kan?
Di Mekah ada juga, karena sudah didatangkan dari tempat yang lain. Tapi secara umum hasilnya ada di kota Madinah, kebun-kebun kurma. Mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, silahkan kebun-kebun kami ini engkau bagi sebagiannya untuk saudara-saudara kami dari muhajirin. Ya. Jadi kebun-kebun mereka yang luas-luas itu mereka merelakan kalau seandainya Rasul mau membaginya separuh untuk sahabat muhajirin. Tapi Rasulullah SAW tidak menyetujuinya. Tapi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kalian perbantukan saja orang-orang muhajirin itu untuk merawat, mengairi, dan mengurus kebun kalian. Nanti hasilnya kalian bagi saja. Kenapa Rasulullah kemudian mengatakan demikian? Kenapa Rasul tidak kemudian memanfaatkan situasi itu? Pertama, Rasul menghargai kebaikan orang-orang Ansor. Yang kedua, Rasul juga tidak ingin orang-orang Ansor nanti merasa ke depannya orang-orang muhajirin ini memanfaatkan mereka. Maka Rasul menetapkan supaya hak milik kebun itu tetap menjadi milik mereka, tetapi sahabat-sahabat muhajirin bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang harus kerja, membantu mereka di dalam mengurus kebun-kebun tersebut. Jadi ini merupakan bentuk kebijaksanaan daripada Rasulullah SAW. Maka mereka pun mengatakan, sami'na wa ata'na, ya Rasul, kami mendengar dan kami taat. Ya. Sehingga dengan demikian, baik muhajirin ataupun ansor sama-sama merasa yang satu terpenuhi kebutuhannya, yang satu kemudian merasa bahagia karena hak miliknya tetap menjadi milik mereka, dan di sisi lain keinginan mereka membantu saudaranya juga tercapai. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian saking sedemikian dermawannya orang-orang Ansor ini jamaah rahimakumullah, membuat orang-orang muhajirin ini menjadi berkecil hati. Maka mereka datang mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami belum pernah mendapati suatu kaum yang sangat baik, yang sangat dermawan seperti saudara-saudara kami dari kalangan Ansor, sehingga mereka rela melibatkan kami dalam pekerjaan mereka dan membagi hasilnya dengan kami. Tapi kalau begini terus ya Rasulullah, kami khawatir nanti mereka yang borong pahala. Coba. Jadi munculnya itu bukan iri dengki karena mereka kaya kita miskin, bukan begitu. Tapi munculnya, kalau begini mereka borong pahala, kita dapat apa? Jadi semangatnya itu semangat musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang muncul itu bukan kedengkian, bukan iri hati yang merupakan sifat buruk dan sifat iblis. Tapi yang muncul adalah mendambakan bisa mendapatkan keutamaan dan pahala seperti saudara-saudaranya dari kalangan Ansor. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalla ma athnaitum alaihim bihi wa da'autumullaha azza wa jalla lahum. Sekali-kali tidak seperti yang kalian pikirkan, ya. Selama kalian mau memuji kebaikan mereka, mendoakan mereka atas kebaikan mereka, maka kalian juga mendapatkan pahala sebagaimana mereka mendapatkan pahala. Jadi ini seolah-olah Rasul ingin mengajarkan, selama kalian bisa berterima kasih kepada mereka, dan bentuk berterima kasih itu artinya ya mengucapkan terima kasih, memuji, semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah memberikan balasan terbaik untukmu. Beginilah cara Rasul mengajarkan umatnya berterima kasih dan membalas budi baik orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ya. Karenanya kalau kita mendapatkan kebaikan jamaah rahimahullah dari orang lain, Rasulullah SAW mengajarkan kita bukan sekedar mengucapkan syukron alias terima kasih. Tapi Rasul mengajarkan kita, katakan kepada saudara kita, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, kalau laki-laki jazakallah. Kalau perempuan jazakillah. Kalau kepada orang banyak jazakumullah. Itu nggak sekedar terima kasih, Pak.
Karena Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bisa bersyukur kepada Allah atau tidak dianggap bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak bisa atau tidak mau berterima kasih kepada sesama manusia. Ya. Jadi saat kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, saat kita mengucapkan syukur kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, itu tandanya kita juga sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang idealnya Rasul mengajarkan begini, dan itu beliau selalu praktekkan. Kalau beliau mendapatkan hadiah dari orang lain, maka Rasul biasanya memberikan hadiah balik yang lebih baik dari yang beliau terima. Kalau bisa kontan langsung ya langsung diberikan, kalau enggak ya lain waktu. Itu idealnya demikian. Tapi kalau tidak, Rasul mengajarkan minimal jazakallahu khairan. Doakan yang baik untuk saudara kita. Nah ini, sehingga saat orang lain berbuat baik kepada kita dan dia mendapatkan pahala, kita pun juga mendapatkan pahala dengan mendoakan dia dan berterima kasih kepadanya. Di sisi lain jamaah rahimakumullah, juga suatu hari ada sahabat-sahabat Rasul, orang-orang miskin ini datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur. Ya Rasul, orang-orang kaya ini borong pahala. Saat kami sholat, mereka juga sholat bisa. Saat kami puasa, ya, mereka juga bisa puasa. Saat mereka kemudian melakukan amal soleh fisik, kami bisa, mereka bisa. Tapi saat mereka bersedekah, kami tidak ada yang bisa dibuat sedekah. Jadi mereka sedih karena kalah pahala, Pak. Nah ini, jadi spirit masyarakat Islam itu adalah spirit berlomba-lomba meraih pahala, berlomba-lomba membantu menolong orang lain, bukan mental menerima, Pak. Nunggu dikasih orang, nunggu diberikan. Ini namanya mental penerima, gitu ya. Tapi berlomba-lomba memberi, ya. Berlomba-lomba meraih pahala. Karenanya Rasulullah kemudian mengatakan kepada mereka, maukah kalian aku ajarkan satu kalimat yang kalau kalian mau membacanya setiap selesai sholat, kalian pun meraih pahala yang sama dengan mereka. Maksudnya bisa mendapatkan pahala yang banyak. Mau ya Rasulullah, maka bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Alhamdulillah kita bisa rutin, Pak. Sehari semalam 5 kali karena sholatnya 5 kali. Maka mereka mengamalkan, senang dapat amalan itu. Nggak lama mereka datang lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, amalan kami bocor. Sahabat-sahabat, saudara-saudara kami, orang-orang kaya, mereka mengetahui amalan itu, sehingga mereka pun mengamalkannya. Oh, lapor lagi, sedih lagi mereka. Maka Rasulullah tersenyum dan mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang Dia pilih. Artinya ketika seseorang itu mampu beramal, Pak, beribadah, berbuat baik, itu merupakan bentuk karunia Allah. Berarti Allah pengen menjadikannya orang baik. Berarti Allah mencintai orang itu. Karena Rasul juga mengatakan begitu, innallaha idza ahabba 'abdan istamala. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah sibukkan dia dengan amal. Allah sibukkan dia amal sebelum dia meninggal atau sampai dia meninggal dunia, sehingga dia meninggalnya husnul khotimah. Ya. Jadi kalau kita ini sebagai seorang muslim kok susah beramal, Pak. Mau sholat jamaah susah, ya. Mau zikir susah, mau baca Quran kok berat. Nah, ini kita patut banyak istighfar, Pak. Kenapa ya saya beratnya? Kenapa Allah tidak memudahkan saya kok beramal, berbuat baik? Itu kita patut evaluasi diri. Dosa saya apa ya Allah? Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat.
Jangan-jangan Allah tidak mencintai kita. Nah itu yang kita takutkan. Karena Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah sibukkan hambanya dengan amal kebaikan sampai wafatnya. Nah, ini yang perlu kita cari. Dan inilah spirit pondasi masyarakat Islam yang dibangun di atas semangat ukhuwah Islamiyah, sehingga menimbulkan semangat berbagi sekaligus semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak hanya itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Bahkan mereka ini bersemangat pula di dalam mengajarkan ilmu. Nah, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itban bin Malik. Kata Umar menceritakan, saya bersaudara dengan Itban, maka kami ini membuat satu kesepakatan untuk bergantian mendatangi majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini aku yang datang ke majelis Rasul, maka Itban berangkat kerja. Nanti apa yang aku dapatkan dari majelis Rasul, ilmunya akan saya sampaikan kepada Itban. Besoknya saya yang berangkat kerja, Itban yang datang ngaji ke majelis Rasul, dan Itban akan menyampaikan ilmu yang dia dapat kepadaku. Sampai bertukar ilmu. Karena mau ngaji terus nggak mungkin, harus kerja juga. Ya, karena dapur harus ngebul, ya kan? Anak perlu biaya, istri perlu uang belanja. Nggak mungkin kita ngaji mulu, ya kan? Tapi kalau kerja mulu nggak ngaji-ngaji, ini nggak seimbang. Berarti orang lebih mementingkan urusan dunia dan kurang memperhatikan urusan akhirat. Sementara urusan akhirat harus dibangun di atas ilmu. Maka kerja ya iya, ngaji juga iya. Nah ini Pak. Jadi masyarakat Islam yang dibangun Rasul itu masyarakat yang juga semangat mencari ilmu. Tetap mereka datang ngaji. Ya. Kalau mereka tidak sempat ngaji, maka mereka minimal nanya kepada yang datang, tadi pelajarannya apa? Ada wahyu apa yang turun? Rasul memerintahkan apa? Rasul ngasih nasihat apa? Begitu Pak. Ini indahnya kehidupan di masa Rasulullah SAW. Bahkan persaudaraan mereka itu menjadikan mereka juga tidak malu-malu untuk menegur dan menasehati saudaranya yang mungkin terlalu berlebihan dalam berbagai macam hal. Salman Al-Farisi jamaah rahimakumullah dipersaudarakan dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu hari Salman ini datang ke rumah Abu Dzar. Abu Dzar nggak ada, yang ada istrinya. Istrinya ini kelihatan kucel. Apa itu kucel, Pak? Ya. Kusut. Ya. Udah dasternya, mungkin daster udah berapa tahun nggak pernah ganti. Terus baunya macam-macam. Rambutnya udah nggak karuan lah, nggak dandan sama sekali itu. Kayak seperti perempuan yang nggak punya suami gitu. Maka ditanya, kenapa kamu kondisinya begini? Ya, saudaramu itu Abu Dzar itu orang yang nggak butuh dunia. Kenapa? Karena Abu Dzar itu Pak orangnya sepanjang malam sholat nggak tidur. Setiap siang mesti puasa. Ibadahnya kenceng sekali. Kan top banget tuh. Ya. Sampai saking semangatnya ibadah, istrinya nggak terperhatikan. Maka Salman, tiba-tiba Abu Dzar pulang. Ya. Akhirnya karena ada tamu, istrinya disuruh bikin makanan. Setelah dihidangkan makanannya, kata Abu Dzar kepada Salman, silahkan saudaraku, kamu makan. Saya tidak mau makan kecuali kamu makan. Loh saya lagi puasa, batalkan puasamu. Loh saya lagi puasa kok, puasa sunnah Pak. Ya. Batalkan puasamu. Enggak. Ya. Batalkan, kalau kamu nggak batalkan saya tidak mau makan. Akhirnya Abu Dzar terpaksa membatalkan puasanya makan. Ya. Ini kalau lagi puasa sunnah tiba-tiba datang tamu Pak, menghidangkan makanan, lanjut puasa apa batalin? Ya kalau orangnya kayak Abu Dzar yang tiap hari puasa batalin Pak. Tapi kalau puasa Senin Kemis ya jangan. Jarang-jarang kita puasa sunnah kok tiba-tiba lagi puasa dibatalin gitu. Ya, itu namanya haji mumpung ada tamu batalin gitu. Ya. Nah, malam itu Salman nginep. Minta izin nginep di rumah Abu Dzar. Rupanya nginepnya itu dengan tujuan.
Nah, ketika tertidur, mereka tidur bareng, ya kan? Salman dengan Abu Dzar ini, ketika lewat di setengah malam, berarti tengah malam gitu, Abu Dzar bangun. Sama Salman ditanya, mau kemana? Mau sholat tahajud. Bukan bagus semangat Pak. Kata Salman apa? Tidur lagi. Kamu tidur lagi. Suruh tidur lagi Pak. Tidur lagi. Lewat lagi 1 jam, dia bangun lagi. Mau kemana? Mau sholat. Tar dulu, tidur lagi. Sehingga tersisalah sepertiga malam terakhir, ya kalau sekarang mungkin sekitar jam 3 gitu. Barulah Salman mengatakan, ayo bangun kita sholat. Nah, pagi harinya setelah sholat subuh dinasihati. Wahai saudaraku, ya, sesungguhnya Allah punya hak atas dirimu. Ya, kamu ibadah bagus, tapi kamu juga harus ingat, badanmu, fisikmu juga punya hak. Butuh istirahat, butuh makan, gitu kan? Butuh dirawat. Dan istrimu juga punya hak atas dirimu, perlu diperhatikan, diajak bercanda, diajak jalan-jalan, gitu ya Pak ya, diajak makan di luar gitu kira-kira. Ya, jangan dicuekin sih, dia nggak terperhatikan istrinya. Wa'ati kulladzi haqqin haqqahu, berikanlah setiap orang yang punya hak itu haknya, berikan. Ya, akhirnya mereka berdua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laporan. Maka Rasul mengatakan, shadaqa Salman, Salman benar wahai Abu Dzar. Ya. Karena Rasul begitu Pak, Rasul itu orang yang ibadahnya paling bagus, orang yang paling bertakwa. Kalau sholat kakinya sampai bengkak. Tapi Rasul punya waktu istirahat malam. Rasul juga kadang puasa, kadang tidak puasa. Rasul punya waktu dengan istrinya, bahkan bercanda, ya, ngajak lomba lari. Ya, bahkan Rasul itu pernah dalam hadis yang dituliskan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bab tentang begadang di malam hari. Nah ini menarik, bab begadang di malam hari. Nah salah satu di antara bentuk begadang di malam hari yang dipuji dan pernah dipraktekkan Rasul adalah begadang mendengar curhatan istri, Pak. Ya, bapak-bapak pernah pulang ke rumah tiba-tiba istrinya cerita banyak, pernah Pak? Sering. Nah, itu adabnya seorang suami, dengarkan saja, jangan dipotong sampai selesai. Begitulah Rasul mendengarkan cerita, curhatan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tuh cerita tentang, saya tuh ngumpul sama ibu-ibu katanya. Masing-masing ibu nyeritain suaminya, suami saya begini, begini, begini. Itu ada 10 orang perempuan cerita kalau tidak salah. Ya, hadisnya panjang sekali. Ya. Dan Rasul tidak memotongnya sedikit pun. Itu. Jadi memperhatikan istri. Itu termasuk begadang, artinya tidur malam yang dipuji, gitu. Kan Rasul itu biasanya dalam hadis, Rasul itu tidak menyukai ngobrol-ngobrol setelah Isya. Ada begitu hadisnya. Artinya habis Isya itu baiknya jangan banyak ngobrol, jangan nongkrong. Ngapain? Segera istirahat supaya bisa bangun malam tahajud. Idealnya begitu. Kecuali begadang yang ada gunanya. Oh rapat, besok ada acara kegiatan masjid, kegiatan lingkungan. Oh ada, besok ada apa misalkan. Ya. Termasuk diantaranya dengerin curhatan istri. Wah. Jadi sampai seperti demikian. Nah, jadi persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW menjadikan para sahabat itu tidak sungkan untuk menasehati sesama saudaranya, dan yang dinasehati juga menerima dengan lapang dada. Ini yang menarik. Jadi ada semangat menasehati dan semangat untuk mau mendengar dan menerima nasihat dan menyampaikan kepada yang memberikan nasihat, jazakallahu khairan. Nah, ini budaya, itulah sifat orang beriman yang disebutkan dalam surah Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, jadi kata Allah, semua orang akan merasa rugi. Semua manusia merasa rugi kecuali yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau saling itu berarti berinteraksi atau satu arah, Pak. Berinteraksi, ada yang memberi nasihat, ada yang mendengar. Hari ini kita memberikan nasihat, orang yang mendengarkan, boleh jadi lain waktu orang memberi nasihat, kita yang harus mendengar.
Jadi kalau budaya ini diterapkan dalam kehidupan kita, ya, semangat tadi saling tolong menolong, semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, semangat di dalam apa tadi, ya, menyampaikan ilmu, semangat di dalam saling menasehati. Oh, ini indah sekali hidup kita, Pak. Beginilah Rasulullah SAW membangun masyarakat Islam di kota Madinah. Ya. Dan inilah yang menjadikan mereka itu kuat, bersaudara, satu kesatuan, dan tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang menghendaki keburukan kepada mereka. Dan nanti yang iri dengki itu banyak. Orang Yahudi paling dengki, paling benci melihat kaum muslimin duduk bareng, ngobrol, bercanda, ketawa bareng. Nggak suka mereka, ya. Sehingga selalu ada beberapa kali percobaan untuk memecah belah kaum muslimin di masa itu, baik dari orang Yahudi maupun orang-orang musyrikin Quraisy dari Mekah. Ya, karena itu selama umat Islam ini bersaudara, maka mereka bersatu. Kalau mereka bersatu, tidak ada yang bisa melemahkan kaum muslimin. Ya. Tapi kalau mereka berpecah belah, ya, saling membenci, berprasangka buruk, saling menuduh, cuek, nah, makanya dengan sangat mudah orang-orang yang membenci Islam ini, ya, untuk menghancurkan kaum muslim. Dan begitulah dalam sejarah selalu kita membaca demikian. Sebelum mereka menghancurkan kaum muslimin, mereka tidak akan berhasil kecuali mereka bisa memecah belah antar kaum muslimin. Nah, kita ini umat Islam di dunia, ya, paling tidak 100 tahun belakangan ini, Pak, 1 abad belakangan ini, itu kita dipecah belah luar biasa. Inilah yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Kalian kelak itu diperebutkan oleh musuh-musuh kalian, seperti seolah-olah kalian hidangan makanan di atas meja yang dicomot orang ke sana kemari. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah jumlah kita saat itu sedikit? Enggak, kata Rasul, bahkan saat itu kalian jumlahnya sangat banyak. Tapi kalian meskipun banyak, kualitasnya kualitas seperti buih di lautan. Kemanapun angin berhembus, kesitulah kalian lari. Yang ke sono, ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke selatan, ada yang ke utara, kemana-mana. Artinya ini gambaran umat Islam itu tercabik-cabik, persatuannya tidak bersatu. Ya, karenanya kalau hari ini masih banyak orang yang berantem gara-gara beda pengajian, ya, beda antara tata cara pelaksanaan sholat, dalam artian antara yang jahar dengan yang sir, yang kunut dengan yang enggak kunut, yang zikirnya pada sholat kenceng dengan yang pelan-pelan. Ini udah nggak model zaman sekarang. Kalau masih itu yang kita lakukan, berarti kita ini masih mundur ke belakang. Seharusnya kita maju ke depan. Apa itu? Kita menjadi bersemangat untuk menciptakan kembali persaudaraan Islam ini semakin kuat, ya, saling mencintai, saling menolong, saling membantu. Oleh karena itulah ini di paling tidak 2 tahun kebelakangan ini, dengan peristiwa yang terjadi di Palestina, itu membuka mata seluruh kaum muslimin di dunia, bahkan gak cuma umat Islam, ya, non muslim pun banyak yang mengetahui tentang hakikat yang terjadi di Palestina. Karena itu ini menjadi sebuah spirit yang harus kita manfaatkan untuk kembali menyatukan umat Islam. Jangan sampai saling tuduh, saling menyalahkan, saling menyesatkan, naudzubillah min dzalik. Karena itu merupakan benih perpecahan yang disukai setan, ya, sementara Allah menginginkan agar kita bersatu dan bersaudara. Baik, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itulah pondasi masyarakat Islam kedua yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Yang pelajaran besarnya perlu yang kita dapatkan adalah hendaknya kita mewujudkan persaudaraan itu di dalam kehidupan kita. Jangan saling memusuhi, tapi saling mencintai dan bersaudara karena Allah. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.